Selamat pagi dan salam kebaikan bagi kita semua. Yang terhormat PLT Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Yang kami hormati PLT Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional penyetaraan di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten. Yang kami hormati para narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Yang kami hormati pejabat eselon 2 atau yang mewakili di lingkungan pemerintah Provinsi Banten serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dan bertatap muka pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang bertepat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten dalam acara Fokus Group Discussion Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah. Mengawali acara pada pagi ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asda 1, yang kami hormati narasumber dari BPHN dan dari PUPR, serta Bapak Ibu sekalian dari OPD se-Provinsi Banten yang hadir pada pagi hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan ridhonya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di aula PTS ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpahkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini Biro Hukum sengaja melaksanakan satu kegiatan yang memang punya nilai yang sangat penting. Kenapa? Yaitu dalam rangka melakukan evaluasi dan analisis terhadap produk hukum daerah. Kenapa penting? Karena sementara ini kalau kita lihat itu banyak produk-produk hukum yang sudah tidak produktif, misalnya yang sudah tahun-tahun ya zaman-zaman baheula, zaman-zaman dulu yang boleh dikatakan mungkin penggunaannya sudah tidak digunakan lagi, bahkan sudah usang lah, ya. Ataupun aturan-aturan yang menaunginya pun karena sudah dicabut, sudah tidak berlaku. Tapi masih nempel terus seperti apa? Terutama yang ada di OPD-OPD ini. Nah, kegiatan ini salah satu diantaranya dalam rangka mencoba merampingkan, membuat suatu yang begitu bagus loh kira-kira. Bagaimana regulasi yang ada di Provinsi Banten ini, terutama regulasi baik apakah itu perda maupun pergub yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Ya, masing-masing dari OPD itu bisa menyampaikan. Biro Hukum pernah menginisiasi pada tahun 2003 yang lalu dengan mengusulkan untuk pencabutan perda. Itu di Perda nomor 4 kalau salah tahun 2003 itu ada 13 perda yang sudah kita cabut. Dianggap sudah tidak efisien, tidak digunakan oleh OPD. Itu pun atas usul OPD. Oleh karena itu, kami mengharapkan nanti pada forum diskusi dapat ada masukan ya. Nanti juga dari narasumber memberikan pandangan seperti apa ya. Untuk hari ini mungkin ada beberapa yang diusulkan, yaitu diantaranya tentang peraturan daerah Provinsi Banten nomor 4 tahun 2011 tentang pembinaan jasa konstruksi. Ada juga peraturan Gubernur Banten nomor 11 tahun 2012 tentang pedoman tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ada rancangan peraturan Gubernur tentang pencabutan peraturan Gubernur. Jadi bukan hanya perda, juga nanti juga ada pergub-pergub yang dianggap sudah tidak relevan lagi, sudah tidak digunakan lagi, bisa diusulkan untuk dilakukan evaluasi dan analisis seperti apa. Kalau memang benar-benar sudah tidak sama sekali digunakan, bisa kita usul untuk melakukan pencabutan. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak aturan kadang-kadang yang kita temui itu tumpang tindih antara satu dan yang lain, ya. Terutama kalau kita kaitan dengan tataran nasional, itu kita bisa lihat antara aturan yang satu dengan aturan yang lain itu kadang-kadang mana sih kewenangannya? Ada yang mengatakan ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten, sering terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan
melalui kegiatan ini kita akan bisa bahas tuh, kita evaluasi tuh, kita analisis tuh, peraturan apa aja sih. Kalau memang sudah bertentangan seperti dengan ketentuan di atasnya, kita bisa cabut karena secara hierarkiknya tidak boleh. Sesuai dengan tata urutan dalam perundang-undangan kita. Undang-undang lebih tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Begitu seterusnya. Jadi mudah-mudahan melalai forum diskusi ini akan menjadikan kita, terutama di Provinsi Banten ini, punya regulasi yang benar-benar efisien dan manfaatnya luar biasa kepada masyarakat. Mungkin itu aja singkat sambutan dari kami. Mudah-mudahan saya mengharapkan teman-teman OPD bisa aktif ya komunikasi dalam rangka FGD ini, karena kita butuh masukan ya. Karena Biro Hukum tidak bisa aja langsung mengusulkan tanpa ada persetujuan dari OPD-nya. Kemarin pun waktu ada pembahasan di pansus sampai ditanyakan, ini OPD-nya perlu nggak? Kok main dicabut sama Biro Hukum? Diusulkan. Saya bilang dari OPD bersangkutan memang sudah tidak membutuhkan. Oleh karena itu melalui kegiatan ini keaktifan teman-teman sangat kami harapkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dari BPHN yang telah hadir di Provinsi Banten di tengah kita. Selamat datang Bapak Ibu. Kemudian yang saya hormati Pak Karo Hukum, Kabak Perundang-undangan dan seluruh tim di Biro Hukum, Bapak Ibu, perwakilan dari OPD yang saya muliakan. Mengawali acara ini untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih memenuhi undangan untuk acara hari ini. Dalam rangka kita akan menganalisis sekaligus mengevaluasi ya seluruh produk peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi terkait dengan peraturan perundang-undangan, saya yakin kita semua nih ASN nih bekerja kan udah tahun, 2 tahun, belasan tahun, mungkin ada yang puluhan tahun nih bekerja. Ya, pekerjaan ASN itu senantiasa tidak lepas dari yang namanya peraturan perundang-undangan. Bahkan keahlian kita dianggap ahli, kita dianggap bisa bekerja itu kalau kita mampu menjelaskan atau mengetahui segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Jadi segala hal selalu kita dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata banyak peraturan perundang-undangan itu yang masih berlaku secara yuridis begitu, tapi substansinya ada yang tidak sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat. Ya, dan seringkali kita tidak menyadari itu. Kita jadikan dasar mati-matian, dan mau tidak mau supaya kita pekerjaan kita benar kan harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Tapi masalahnya ada sebagian perundang-undangan yang sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang itu zaman yang gampang berubah, dinamikanya begitu tinggi. Kalau dulu itu kan statis situasi itu, situasi eksternal, situasi politik, situasi ekonomi, situasi sosial itu dinamikanya tidak terlalu tinggi. Tapi sekarang tidak lagi, semuanya cepat berubah. 5 tahun paling tidak itu secara politik kita berubah, dinamika politiknya berubah. Secara sosial mungkin tiap bulan kita ada perubahan, ada hal yang baru, ada yang jadi trending topik, ada yang jadi viral gitu ya. Itu fenomena sekarang. Nah, sementara peraturan perundang-undangan yang kita jadikan landasan mungkin sudah bertahun-tahun tidak kita lihat, tidak kita evaluasi, sehingga seringkali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, nah itu salah satu contoh kenapa kita harus melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kita. Jadi begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di kita, kalau kita lihat dari hierarkinya itu ya, kan ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada Kepres, ada Perda, ada Pergub. Itu
seringkali membuat langkah gerak kita itu tidak cekatan gitu ya, karena kita mengikuti aturan yang ini tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan yang sononya. Jadi selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang kasus lain yang sering kita alami adalah banyak peraturan perundang-undangan itu yang tidak sinkron antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Ada hal baru kita buat, tapi yang peraturan yang lamanya masih berlaku juga. Itu juga hal berikutnya yang membuat kita menjadi kesulitan ya dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi analisis dan evaluasi itu perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus pastikan bahwa apa yang diatur itu tepat. Ya, tepat. Tepat itu ya tepat sesuai dengan kondisi masyarakat, tepat sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan, tepat juga sebagai sadaran kita dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ketepatan substansi. Yang kedua, analisis dan evaluasi juga harus kita lakukan dalam rangka memastikan ada nggak ini peraturan perundang-undangan yang kita miliki itu berbenturan dengan aturan yang lain, dengan aturan yang lebih tinggi, dengan aturan yang lebih baru. Itu harus kita pastikan. Kemudian yang ketiga, kita harus juga memastikan melalui analisis evaluasi ini supaya peraturan perundang-undangan yang kita buat itu jelas gitu rumusannya. Karena mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lain, mungkin masih substansinya kita butuhkan, tapi persoalannya kadang-kala rumusnya nggak jelas gitu ya. Ini sebenarnya apa yang mau diatur, tapi isinya apa gitu, nggak nyambung gitu. Itu banyak sekali. Jadi saya beberapa bulan nih, hampir 2 tahun ini dengan Biro Hukum mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu seringkali melihat yang seperti itu, terutama yang dari OPD gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan harus ada norma yang harus kita ikuti, norma-norma. Nah, baik itu norma hukum maupun norma yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ya, misalnya norma kepastian hukum, ya misalnya rumusannya itu menimbulkan kepastian hukum tidak, atau justru tidak menimbulkan kepastian hukum, kan ada yang begitu. Kemudian norma pemanfaatan misalnya, betul ini saya peraturan perundang tapi bermanfaat enggak ini bagi masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang kelima yang penting kita lakukan melalui evaluasi dan analisis adalah kita ingin memastikan bahwa peraturan perundang-undangan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada nggak yang tidak sesuai? Ada. Kalau peraturan perundang yang misalnya yang mengatur menguntungkan kita atau menguntungkan sekelompok orang bisa juga, ya, sementara merugikan orang lain gitu. Atau peraturan undang-undangan itu bagus secara legal drafting tapi dibutuhkan nggak oleh masyarakat atau bisa dilaksanakan tidak. Ya, jadi begitu banyaknya peraturan perundang-undangan ini saya ilustrasikan ya. Seperti misalnya kita punya handphone, punya komputer, setiap hari kan banyak tuh data, foto, file, segala macam itu. Pertanyaannya itu semuanya dibutuhkan nggak? Kan semuanya tidak. Ada yang kita butuhkan, ada yang tidak. Nah yang tidak kita butuhkan itu ya harus dibuang-buang tuh. Ya, nanti kalau dibiarkan bisa hang komputer kita, handphone kita. Jadi kita pilih-pilih mana yang kita butuhkan, yang bermanfaat, nah mana yang tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat, ya kita buang. Nah kapan membuangnya? Melalui ini analisis ini, analisis dan evaluasi itu. Jadi supaya nanti kita tahu mana peraturan perundang yang sudah tidak relevan, yang sudah tidak perlu dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan hari ini.
Jadi ini yang perlu juga menjadi bahan pertimbangan kita dalam nanti mengevaluasi atau menganalisis peraturan perundang-undangan ya di lingkungan kita masing-masing, apakah itu Perda, apakah itu Pergub. Bahwa saat ini kita masuk dalam rezim yang disebut dengan transformasi, rezim transformasi. Kemarin kita bahas RPJP daerah, itu substansinya adalah soal transformasi. Ya, apa bedanya dengan rezim reformasi? Kalau 20 tahun yang lalu kita masuk dalam rezim yang namanya rezim reformasi. Kalau rezim reformasi, isu-isu yang diangkat adalah soal bagaimana transparansi, soal demokratisasi, soal desentralisasi. Makanya yang kita lihat adalah misalnya ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, ya undang-undang tentang desentralisasi, undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, ya, undang-undang tentang yang berkaitan dengan demokratisasi, misalnya undang-undang tentang pemilu, tentang partai politik dan lain sebagainya. Ini era 20 tahun yang lalu, semenjak era reformasi. Nah, kalau sekarang eranya apa? Era transformasi. Substansi dari transformasi adalah terobosan. Jadi terobosan. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, peraturan perundang-undangan yang ada itu semuanya mengarah pada terobosan. Karena transformasi. Kenapa kita melakukan terobosan? Karena kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi untuk mencapai tujuan Indonesia Emas, kita perlu melakukan terobosan. Karena kalau melalui jalan-jalan yang normal, nggak akan nyampe-nyampe. Sehingga kita melakukan terobosan. Nah, apa contohnya? Undang-undang Cipta Kerja adalah terobosan. Itu adalah era transformasi. Jadi kalau ini dijelaskan dari sisi hukum saja, memang kita sulit memahami. Bayangkan tuh berapa ribu pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan, harus mengikuti. Dan itu harus kita lakukan. Kenapa? Kita masuk dalam rezim transformasi. Nah, sehingga menurut saya ini juga menjadi bahan kita nanti dalam melakukan analisis dan evaluasi. Ada nggak peraturan perundang-undangan yang justru tidak sesuai dengan transformasi, era transformasi, justru menghambat. Ya, kalau ada yang seperti itu, ya tentu itu menjadi bahan kita untuk melakukan evaluasi dan sekaligus analisis. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan nanti ditunggu semua masukan, informasi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di lingkupnya masing-masing. Saya yakin di setiap mobil itu banyak sekali tuh Perda, Pergub aja saya yakin banyak itu dari tahun mungkin semenjak Provinsi Banten ada, dan bisa jadi ada di antara kita yang nggak tahu gitu, nggak tahu saya di dinas A gitu, kita mungkin baru di situ ternyata ada Pergub di situ yang udah lama yang kita sendiri nggak tahu. Nah ini waktunya kita buka-buka. Kita lihat dan nanti kita analisis, kita evaluasi mana yang sesuai, mana yang tidak, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Begitu, selamat melakukan FGD dan sama-sama kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara FGD di lingkungan Birukun dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.